wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan memaparkan hasil tentang proposal penerapan semantik pada novel Relia Kajian Semantik di SMA. Pertama, pendahuluan. Bahasa memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia, yakni sebagai alat komunikasi yang menghubungkan individu satu sama lain. Peranan bahasa yang tidak mungkin tergantikan memaksakan manusia untuk dapat menguasai bahasa, berbahasa identik, dan bercakap. Dalam hal ini, pendengar dapat mengetahui maksud pembicara berdasarkan dengan konteks situasional. Di samping itu, aspek sosiokultural sangat penting dalam memahami makna dalam percakapan tersebut. Komunikasi yang efektif terdapat pada kesamaan makna antara komunikator, komunikasi, dan komunikan. Terdapat pesan yang disampaikan. Pesan itu terdiri berupa simbol-simbol yang dipahami oleh kedua belah pihak dan memahami budaya orang lain. Dan yang selanjutnya, komunikasi yang efektif dapat tercapai jika ada kesamaan makna antara komunikator terhadap pesan yang disampaikan. Mengatakan bahwa jika saya menggunakan kata itu, berarti bahwa apa yang saya pilih adalah makna yang tidak lebih dan tidak kurang. Oleh karena itu, setiap kata memiliki makna tersendiri yang melekat dalam setiap kata. Mengandung nilai-nilai kehidupan yang berisi amanat atau nasihat yang terdapat mendidik manusia sehingga diharapkan dapat mencapai hidup yang lebih baik sebagai makhluk yang dikaruniai akal, pikiran, dan perasaan. Oleh karena itu, perlu mengungkapkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam ungkapan bijak yang sangat diperlukan untuk mengubah pola pikir pembaca. Contoh ungkapan bijak pada percakapan dalam novel Rindu. Nasihat Guruta pada Ambon Uleng. Di atas kapal Blitar Holland. Guruta dan Ambon Uleng. Percakapan Guruta. Baik, aku tidak bisa lama-lama di sini. Ambon hanya menjenguk sebentar. Aku senang kau sudah baikan. Istirahat yang cukup. Perjalanan kita mungkin masih jauh. Dan Guruta, tentu saja bukan perjalanan kapal ini yang kumaksud. Meski memang jarak pelabuhan sudah masih berminggu-minggu, melainkan perjalanan hidup kita. Kau masih muda, perjalanan hidupmu boleh jadi jauh sekali. Hari demi hari hanyalah pemberhentian kecil. Bulan demi bulan itu pun sekedar pelabuhan sedang. Tahun demi tahun mungkin itu bisa kita sebut dermaga. Dan Guruta, maka jangan pernah merusak diri sendiri. Kita boleh jadi benci atas kehidupan ini, boleh kecewa, boleh marah, tapi ingatlah nasihat lama yang tidak pernah ada laut yang merusak kapalnya tersendiri. Akan dia rawat kapalnya hingga dia bisa tiba di pelabuhan terakhir. Maka jangan rusak kapal kehidupan milik kau, Ambon, hingga dia tiba di dermaga. Pada percakapan di atas tampak mengungkap bijak keagamaan. Hal ini dapat dilihat pada ungkapan bijak. Kapal kita berangkat kembali menuju tujuan yang paling akhir. Dan langsung saja ke metode penelitian. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, kualitatif, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan semantik. Menurut penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena kebahasaan
yang telah diteliti. Oleh sebab itu, analisis kualitatif berfokus pada penunjuk makna. Penelitian yang saya lakukan adalah penelitian kualitatif karena di sini saya akan menganalisis makna bahasa yang ditonjolkan pada novel. Tujuan penelitian adalah untuk menerapkan semantik pada novel Terelia, kajian semantik dan implikasinya. Desain penelitian dalam penelitian berjudul penerapan novel Terelia, kajian semantik dan implikasinya, saya memilih metode kualitatif karena di sini saya akan menganalisis makna yang ditonjolkan antara bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu meneliti data yang telah diperoleh dari peneliti. Dan teknik analisis data. Data yang berkumpul diseleksi dan diurutkan sesuai dengan topik penelitian yang akan dilakukan kajian. Kemudian dilakukan penyusunan karya tulis berdasarkan data yang telah dipersiapkan secara logis dan sistematik. Hasil pembahasan denotatif dan konotatif mengenai rasa haus dan dalam bentuk yang lain. Karena itu orang Melayu selalu menyeduh kopi selalu dengan air mendidih. Ada kalanya air itu masih berkolak di dalam gelas. Data di atas berupa deskriptif latar sosial. Dalam deskriptif latar tersebut terdapat menggunakan diksi bermakna konotasi. Menggunakan makna konotasi terdapat pada hakikat haus ingin bicara, haus ingin mendengar, didengar pada kalimat tersebut. Penggunaan kata-kata umum dan kata khusus merenungkan hakikat merupakan salingan yang amat menyenangkan. Dan lanjut saja ke penggunaan kata populer dalam kajian. Pada suatu hari yang menyenangkan dengan pakaian terbaik, aku dan detektif M. Nur duduk di aula sebuah gedung di ibu kota kabupaten. Ratusan keluarga para lulusan duduk dengan wajah senang di kursi yang berjejer rapat. Gedung itu hampir penuh di deretan para lulusan. Tampak seorang yang menarik perhatian karena ia paling dewasa di antara tersebut. Dan langsung saja ini ke implikasi novel Terelia, kajian semantik di SMA. Pembelajaran adalah suatu proses sistematis yang terdiri atas beberapa komponen, antara lain tujuan pembelajaran, guru dan peserta didik, materi pembelajaran, metode bahan ajar, dan evaluasi dalam suatu pembelajaran. Khususnya bahasa Indonesia meliputi materi-materi yang beragam. Salah satu materi yang diajarkan pada pembelajaran sastra di SMA yaitu pembelajaran mengenai unsur-unsur intrinsik tersebut. Menganalisis laku, peristiwa, dan latar dalam novel yang dibaca berdasarkan kompetensi dasar aspek kemampuan peserta tersebut. Peneliti mengaplikasikan hasil penelitian pada pembelajaran sastra di SMA dan langkah mengamati peserta didik membaca serta memahami cuplikan novel Terelia, kajian semantik yang mengandung deskripsi latar atau setting dengan cermat. Dan kedua, peserta didik memahami dan mengidentifikasikan tiap cuplikan novel yang mengandung unsur deskriptif latar atau settingan yang menggolongkan cuplikan tersebut. Dan langkah menanya. Setelah guru menampilkan beberapa contoh cuplikan deskriptif latar dalam novel Terelia yang mengandung unsur latar atau setting, peserta didik menanyakan hal yang belum dipahami tentang lembar kerja yang diberikan oleh guru. Dan kedua, guru mengawasi kerja kelompok, menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta didik selama kegiatan kerja kelompok. Dan ini langsung pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan terakhir, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis terhadap novel Terelia,
Penelitian menyimpulkan sebagai berikut. 1. Pada novel tragedi kajian semantik digunakan 3 pendekatan dalam mendeskripsikan latar kegiatan. 1. Pendekatan realitas, pendekatan imperialitas, dan pendekatan menurut sikap penulis. Dan 2. Pendekatan realitas digunakan diksi berdasarkan pemahaman, denotasi, dan konotasi. Dan 2. Penggunaan kata umum dan kata khusus. Dan 3. Latar sosial. Novel tragedi semantik dapat diimplikasikan sebagai bahan ajar pembelajaran di SMA. Saran: berdasarkan hasil analisis terhadap novel tragedi, kajian semantik penelitian menyerahkan sebagai berikut. Guru bidang studi mata pelajaran bahasa Indonesia dapat menggunakan kutipan novel tragedi kajian semantik contoh dalam pembelajaran sastra yang berkenaan dengan unsur intrinsik unsur intrinsik khususnya latar. Hal ini disebabkan novel tragedi dijadikan salah satu alternatif bahan ajar berdasarkan kriteria pemilihan atau bahan ajar. Barangkali ada yang belum jelas mau ditanyakan.